Halo semuanya, bersama saya Polar di acara review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas episode 4 dan 5 dari seri anime Maogakui no Futeki Gyoza Shiyosaikyo no Mao no Shisho. Jadi tonton sampai habis videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam video ini saya akan membahas 2 episode sekaligus karena terlewat dari jadwal review pas keluar animenya kemarin, sorry ya. Namun palingan saya membahas yang menurut saya agak aneh dan termasuk yang penting-pentingnya aja di sini. Dan pada 2 episode ini sebenarnya banyak sekali hal yang menarik untuk dibahas dari segi percakapan antara si Anos dengan Ivis di episode keempat dan di episode 5 dengan pertarungan si Anos dengan murid baru. Dimana si murid baru ini adalah reinkarnasi dari pahlawan ya katanya. Kalau yang saya lihat dari latar belakang si karakter, kita akan membahasnya secara bertahap dalam video ini. Jadi nih, gimana menurut kalian mengenai episodenya? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk melihat review anime menarik lainnya. Untuk pertama kita akan membahas episode keempat terlebih dahulu, dimana sangat klimaks sekali sesi pertarungannya antara si Anos dengan si Ivis dalam rangka memutarbalikkan waktu mengenai asal mula atau asal usul benih kehidupan si Misha dan si Sasha. Dan kita juga bisa melihat di awal-awal episode sudah melihat banyak sekali penjelasan mengenai kehidupan si Misha yang hidup sendiri karena sudah tidak dianggap sama sekali, karena dia diciptakan sebagai pengumpul kekuatan yang akan dikorbankan untuk Sasha agar bisa menjadi iblis yang lebih kuat. Secara teknisnya sih dari penjelasannya memang terlihat mudah untuk dimengerti gitu ya, karena sihir si Ivis ini yang digunakan pada keturunannya di sini digunakan untuk menciptakan iblis dengan kekuatan yang dahsyat. Mungkin memang terlihat simple ya, dimana satu jiwa dibelah menjadi 2, lalu terciptalah manusia atau iblis lain yang memiliki paras yang sama atau kemampuan yang sama gitu. Tapi tidak begitu ya katanya, karena pada dasarnya mereka berdua ternyata memiliki jiwa mereka masing-masing, di mana di sini sudah dilihat oleh Anos dan dijelaskan juga olehnya bahwa Misha dan Sasha itu memiliki jiwa mereka masing-masing atau akar kehidupan mereka masing-masing, di mana mereka itu ternyata adalah 2 iblis yang berbeda. Jadi tujuan dari sihir percobaan si Ivis ini kan untuk menciptakan iblis yang kuat dengan menggabungkan 2 jiwa yang berbeda atau jiwa-jiwa yang sama dikiranya untuk pertama kalinya gitu. Tapi jika dilanjutkan dan percobaan si Ivis ini berhasil, menurut gue itu akan gagal sih. Meskipun penyatuannya berhasil, tapi pada selanjutnya itu pasti gagal. Karena kan gini logikanya aja ya, Misha dan Sasha adalah kesatuan iblis yang berbeda satu sama lain. Jadi kan saling bertolak belakang tuh. Misalkan beneran digabungkan kan, mereka berdua bukannya menciptakan iblis yang kuat, tapi juga menciptakan monster yang bakal lepas kendali sih itu. Di kebanyakan cerita kan gitu ya. Jadi ya harusnya begitu menurut gue. Tapi ya itu cuma asumsi saya aja, karena melihat banyak cerita tentang penggabungan, hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Seperti anime sebelah yang menggabungkan anjing dengan anaknya. Jadinya apa? Kiamat. Lalu pada pertarungan antara si Anos dengan si Ivis, di mana banyak sekali hal yang membuat gue cukup penasaran dengan percakapan antara mereka berdua. Karena di satu sisi, kita bisa mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan dunianya, di mana teman-teman yang spoiler sudah bisa bilang kalau ada dewa waktu yang merencanakan pengubahan ingatan para iblis yang mengenai leluhur mereka. Apalagi mengenai pahlawan yang sudah kita lihat di awal episode 3 juga ikut merencanakan pengubah sejarah dunia. Well, hal yang membuat gue cukup penasaran adalah ketika si Ivis bertarung dengan si Anos, dia selalu membicarakan mengenai leluhur yang bodoh dan betapa kuat dirinya. Dan ada dia juga bilang mengenai leluhur yang tiba-tiba menghilang. Nah di situ kan gue mulai mikir-mikir ya, ini sebenarnya ada apa? Si Ivis ini sebenarnya sadar atau enggak kan dengan leluhurnya atau sang raja iblis sejati yang ada di hadapannya itu? Makanya kan pas lihat di situ otak gue mulai muter-muter kan, mikir ini sebenarnya ada apa sih? Si Ivis ini inget atau kagak sebenarnya? Tapi seperti yang sudah kita lihat di ending percakapan, ternyata sudah terlihat ya, ternyata ada biang masalahnya nih, dimana ternyata yang berbicara itu bukan si Ivis sendiri, melainkan orang yang mengendalikan pikiran dengan mental si Ivis inilah yang menghalangi ingatan dari si Ivis dan mengendalikan semua percakapan yang diucapkan oleh si Ivis kepada si Anos. Itu sebuah sihir manipulasi yang cukup kuat berarti dong ya, sampai-sampai bisa mengendalikan Jenderal Raja Iblis. Lalu muncul nih sebuah nama yang cukup menarik perhatian ya, dimana si Anos menyebutkan sebuah nama yang bernama Avos Dil Helvia. Nah ini yang gue penasaran ya, karena gue nyari informasinya tidak menemukan apapun mengenai karakter ini. Jadi teman-teman yang sudah baca novelnya bisa bantu sedikit ya untuk menceritakan dia ini siapa di kolom komentar. Tapi jangan terlalu banyak juga, kasihan yang lain yang tidak mau begitu tahu spoiler untuk selanjutnya. Cukup kasih tahu aja dia ini siapa.
Lalu kita masuk ke pembahasan pada episode 5, di mana kita bisa melihat di awal episode langsung perlihatkan Anos dengan bawahannya yang terlihat lagi ngelawan roh air gitu ya. Lalu ada percakapan mengenai reinkarnasi dan bertemu dengan pahlawan yang katanya tidak mati-mati dan selalu hidup kembali setelah dibunuh. Itu gue langsung mikir ya, kayak sebuah cheat kehidupan ya untuk si pahlawan ini. Udah kayak kucing gitu kan, 9 nyawa kehidupannya. Lalu pada episode ini kita bisa melihat satu masalah mulai muncul ya, di mana ada bangsawan, pasti ada masalah mengenai status. Karena di sini sekolah mengenai iblis bangsawan. Lalu pada ceritanya di sini yang terlihat adalah cerita kan ada iblis yang berdarah campuran, di mana banyak sekali iblis melahirkan atau memiliki keturunan yang berdarah campuran, di mana si iblis berhubungan dengan manusia, roh dan sebagainya. Di mana di sini menjadi sebuah masalah ya mengenai keturunannya, karena terlihat bakalan banyak penindasan dan perbedaan perilaku mengenai orang yang bukan iblis murni keturunannya. Ya kalian harusnya sudah tahu ya maksudnya apa. Apalagi di sini gue juga cukup kesal dengan si guru perempuannya ini. Rasanya pengen gitu ini guru dihajar sama si Anos. Dan gue sangat menunggu sekali waktu dimana si Anos menyelepet muka si guru cewek ini ya. Mulai gregetan soalnya dengan perilaku dan tingkah lakunya ini. Meskipun dia tidak secara langsung menunjukkan niatnya untuk membuli si Anos dan orang yang berdarah campuran, tapi terlihat dari sini aja sih dia sudah tidak menyukai si Anos dari awal. Makanya dia mulai menindas si Anos tapi tidak berhasil. Anda melawan leluhur Anda sendiri. Bagaimana perempuan ini kan? Dan dalam episode ini kita juga bisa melihat ternyata Anos mendapatkan klub fan-nya tersendiri ya, dimana berisikan banyak perempuan yang berdarah campuran yang percaya bahwa Anos adalah raja iblis tiran sejatinya. Yang terlihat mereka itu cukup senang dengan muka dan tubuh Anos ya, yang kelihatannya ya suka dari situ doang, kayak fan girl garis keras gitu ya. Tapi di sini ada hal menarik juga mengenai pedang yang terlihat cuma setengah yang ditunjukkan oleh cewek dari fan clubnya, dimana gue menduganya akan menjadi salah satu senjata yang cukup kuat dan masih ada kaitannya dengan cerita selanjutnya. Karena di sini mereka menjelaskannya dengan cukup berat suasananya mengenai pedang ini. Jadi perkiraan gue ini pedang akan ada campur tangannya dengan cerita lanjutannya nanti. Ya nggak selanjutnya juga, maksudnya di cerita selanjutnya itu mungkin ada hubungannya dengan pedang ini. Masuk ke dalam pertarungan antara si anak murid pindahan baru dengan si Anos yang bernama Ray Grans Dory. Itu cara baca gue aja, kalau nama aslinya gue nggak tahu deh cara bacanya gimana. Dia ini menantang si Anos kan untuk bertarung. Dimana saat pertarungannya di sini dia terlihat memang seperti sebutannya ya. Dia ini seperti master ahli pedang. Yang tadinya gue pikir dia ini adalah reinkarnasi dari anak buahnya si Anos yang pada awal episode sudah kita bisa lihat. Tapi pada saat ngelihat cara dia berbicara dan cara dia berhadapan dengan orang, sifatnya beda banget kan dengan cara bicaranya yang terlihat pendiam dan dingin. Maksudnya si anak buah si Anos itu. Kan nggak mungkin kan, masa setelah reinkarnasi tiba-tiba seluruh sifatnya itu berubah menjadi orang yang sangat murah senyum dan cerianya bukan main. Kan nggak mungkin banget kan. Makanya gue mulai menelusuri bahwa dia ini ternyata seorang pahlawan. Iya, ternyata si cowok yang bernama Ray Gransori ini adalah reinkarnasi dari pahlawan kanon yang sudah kita lihat di beberapa kali di sepanjang episode 1 sampai 5 di sini. Dimana itu sebuah hal yang membuat gue cukup kaget juga kan, karena mindset gue adalah pahlawan ketika reinkarnasi pastinya akan selalu menjadi manusia. Tapi di sini dia tiba-tiba bereinkarnasi menjadi iblis. Apalagi di sini sebutannya iblis asli ya, malahan keturunannya. Ini sebuah hal yang cukup aneh ya menurut gue. Terlebih lagi sekarang ini dia malah langsung menjadi bawahannya Anos atau temannya Anos lah kasarnya. Dimana dia terlihat memang tidak asing lagi dengan Anos dan ingin mengikutinya. Kelihatannya juga kita akan bisa melihat latar belakang dari si Ray ya. Dengan melihat jalur cerita yang ada di sini harusnya sih diperlihatkan. Itu menurut gua aja. Kalau salah ya direvisi ya di kolom komentar. Karena nanti ceritanya juga mengenai si Ray ini mungkin akan sangat menarik sekali. Karena dalam ceritanya backgroundnya sedikit, dia itu keturunan asli bangsawan. Tapi karena dia tidak bisa menggunakan sihirnya, dia diusir oleh keluarganya. Lalu diadopsi oleh seorang iblis dengan darah campuran roh. Itu sangat menarik sekali untuk dilihat harusnya untuk cerita masa lalu dari si Ray ini. Nah, itu aja pendapat gue mengenai Mao Gakuen episode 4 dan 5 dari animenya. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.